KTM sudah secara resmi memilih Brad Binder dan Jack Miller untuk menghadapi musim balap 2023. KTM juga masih akan mendukung tim Tech3 milik Hervé Poncharal yang berkolaborasi dengan produsen motor asal Spanyol GasGas yang masih satu induk perusahaan dengan KTM. GasGas akan diisi oleh mantan pembalap KTM yang saat ini membela tim Repsol Honda, yaitu Pol Espargaro. Masih ada satu kursi yang bisa diperebutkan. Rumornya akan diisi oleh Augusto Fernandez. Pilihan pembalap untuk GasGas tersebut memaksa KTM melepas salah satu talenta besar mereka yang bersinar pada musim debutnya di Moto2 2021, yaitu Raul Fernandez. KTM juga harus melepas salah satu pembalap lama binaan mereka, yaitu Miguel Oliveira. Keduanya hengkang ke RNF MotoGP yang akan menggunakan motor Aprilia pada 2023. Pembalap Tech3 saat ini, Remy Gardner, dipastikan tidak akan berada di MotoGP tahun depan setelah KTM melepasnya dengan alasan Gardner tidak cukup profesional. Tentu alasan tersebut membuat Gardner sakit hati, terlebih ia telah menyumbangkan gelar juara dunia Moto2 musim lalu untuk Red Bull KTM Aho. Parahnya lagi, KTM memberitahu Gardner bahwa mereka tidak menginginkan jasanya lagi dengan sangat terlambat, sehingga tidak ada kesempatan bagi pembalap Australia tersebut untuk mencari kursi tahun depan. Kira-kira mengapa KTM seperti tidak berlaku adil kepada pembalapnya? Lalu mengapa mereka lebih memilih merekrut pembalap di luar penjenjangan mereka seperti Jack Miller dan kembali ke pelukan mantan, yaitu Pol Espargaro? Sebelum membahas hal tersebut, mari kita bahas mengenai penjenjangan KTM di ajang Grand Prix. KTM selalu menghadirkan pembalap hebat yang telah dipoles sejak dini, mulai dari kejuaraan One Make Race Red Bull Rookies Cup. Bibit-bibit pembalap hebat banyak datang dari ajang tersebut. Banyak juga yang sukses menembus level MotoGP. Sebut saja Johan Zarco, Jorge Martin, Juan Mir, Raul Fernandez, Enea Bastianini, Brad Binder, Darryn Binder, Fabio Di Giannantonio, dan masih banyak lagi di kelas Moto2 dan Moto3. Setelah dari Red Bull Rookies Cup, bibit-bibit terpilih mengikuti jenjang lanjutan di Moto3 dan Moto2. Penjenjangan yang lengkap dari KTM ini membuat proyek jangka panjang KTM semakin kuat. Mereka bisa dengan mudah memilih pembalap-pembalap bertalenta untuk ditempatkan di tim di bawah naungan KTM. Hal ini tak lepas dari dukungan finansial dari KTM yang begitu kuat. Terlepas dari dana pribadi KTM, mereka juga mendapatkan kucuran dana yang melimpah dari produsen minuman berenergi Red Bull. Hal ini juga yang membuat KTM bisa dengan cepat melakukan ekspansi, seperti membuat tim satelit dengan berkolaborasi dengan Tech3. Bahkan KTM rela memberikan motor spesifikasi pabrikan untuk tim asuhan Hervé Poncharal tersebut. Dengan serangkaian penjenjangan yang sangat baik ini, KTM justru memiliki masalah di puncak, yaitu di kelas MotoGP. KTM kerap kali melakukan strategi yang salah dalam hal mempromosikan pembalap mudanya untuk segera tiba di MotoGP. Meski telah menunjukkan banyak prestasi di kelas Moto2, KTM selalu berharap instan tanpa memberi banyak waktu kepada pembalapnya. Hal ini berimbas ke masa depan para pembalap yang nampak terbuang jika tidak kompetitif. Kasus yang baru-baru ini terjadi, KTM hanya memberikan kesempatan yang singkat kepada dua rookie Tech3 yang musim lalu tampil mengesankan di kelas Moto2, yaitu Remy Gardner dan Raul Fernandez. Kedua pembalap yang perlu waktu untuk beradaptasi dengan RC16 harus pergi lebih cepat karena tak kunjung mencapai performa terbaiknya, di mana progres kedua pembalap terbilang cukup lambat dibandingkan rookie non-KTM. Sebut saja Marco Bezzecchi, bahkan mereka harus bersusah payah untuk meraih poin. Ini seakan membuat deja vu yang terjadi pada Iker Lecuona. Meski Lecuona telah diberi kesempatan 2,5 musim penuh untuk menaklukkan RC16. Sebenarnya ini menjadi dilema bagi KTM. Di satu sisi mereka harus segera merotasi line up mereka karena banyak talenta panas yang bisa segera dinaikkan kelas. Tapi di satu sisi,
tidak semua talenta mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi yang menjadi poin negatifnya adalah KTM seperti terlalu memaksakan pembalap untuk tetap bersama mereka. Sebagai contoh, Raul Fernandez. Pada 2021, ia disebut-sebut tidak ingin naik ke kelas MotoGP bersama KTM dan hanya ingin memilih motor Yamaha di MotoGP. Tapi ia seakan dipaksa untuk naik kelas bersama KTM. Stok pembalap hebat yang melimpah ruah membuat KTM harus menjaga pembalap mereka agar tidak dibajak pabrikan lain. Martin contohnya. Rumornya ia dibentengi klausul kontrak 100.000 euro untuk bisa dibajak Pramac Racing. Kemudian Raul Fernandez rumornya lebih gila lagi. Ia disebut dihalangi klausul kontrak 1 juta euro agar bisa direkrut RNF MotoGP. Meski kabarnya lagi, klausul tersebut sudah diringankan dengan 100.000 euro. KTM sempat mengambil pembalap lain yang bukan bagian dari proyek mereka sebelumnya, seperti Johan Zarco dan Danilo Petrucci. Pengalaman kedua pembalap yang diharapkan bisa menjadi input tambahan pasca bersama pabrikan lain justru tidak berlaku. Lagi-lagi masa adaptasi yang lambat menjadi penyebab para pembalap tersebut gagal menunjukkan hasil terbaiknya di atas RC16. Parahnya, Zarco bahkan tidak sampai menyelesaikan musim 2019 bersama KTM. Untuk musim depan, mereka menghadirkan Jack Miller dan kembali merekrut mantan pembalap mereka yaitu Pol Espargaro. Jack Miller merupakan mantan pembalap KTM Aho Moto3 sebelum akhirnya dibajak Honda untuk lompat ke kelas MotoGP. Pengalamannya 5 tahun bersama Ducati diharapkan KTM bisa membawa peningkatan bagi pabrikan Austria tersebut. Sementara itu, Pol Espargaro direkrut gas-gas dipercaya karena mereka butuh pembalap berpengalaman di tim satelit. Karena Pol jadi salah satu pembalap pengembang RC16 di awal proyek tersebut. Pol yang berkebangsaan Spanyol nampaknya sangat cocok dengan branding gas-gas yang juga berasal dari negeri Matador tersebut. Saat ini tentunya bukan jadi masa yang baik untuk KTM. Bukan hanya masalah pembalap, tapi juga masalah motor yang saat ini kalah kompetitif dibandingkan pabrikan lain. Bahkan mereka sudah mulai terkalahkan oleh Aprilia. Kita harap KTM bisa mengatasi permasalahan yang ada dan bisa kembali meramaikan perebutan kemenangan. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Salam respect all riders.